Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Salah satu syarat diterimanya suatu amal adalah dengan adanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Ini sangat penting. Ikhlas ini apabila kita menginginkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita ibadah kalau tanpa dasar ikhlas, akan tertolak, akan sia-sia. Kita melaksanakan sholat tapi tidak ikhlas, ya nggak ada nilainya. Kita berpuasa Ramadan ya, tanpa dasar ikhlas percuma, nggak ada nilainya. Kita bersedekah ya, ratusan juta pun bahkan miliaran, kalau kita sedekahnya tanpa dasar ikhlas karena Allah, maka semua akan sia-sia. Kita melaksanakan haji, umrah, dan amal-amal yang lain, kalau sudah tidak dasarnya adalah ikhlas karena Allah, maka akan menjadi sebuah amal yang sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Dan tidaklah kami perintahkan kalian untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Dan ikhlas ini juga salah satu hal yang terberat ya untuk dihadapi oleh iblis. Jadi iblis ini paling sulit, paling berat, paling susah kalau menggoda orang yang ibadahnya dengan ikhlas. Itu paling sulit. Sehingga kalau dalam Al-Quran ya, Al-Hijr misalkan ayat 40 ya, iblis itu kan menggoda kita dengan berbagai macam cara ya. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai arah, dari belakang, dari samping, dari depan ya. Iblis menggoda kita dengan berbagai cara. Tetapi iblis ini ternyata banyak berhasilnya ya. Banyak di antara anak Adam, kita manusia, yang berhasil dilumpuhkan iblis. Yang berhasil dirusak ibadahnya oleh iblis. Tetapi ada kelompok manusia yang dia akan begitu sulit. Iblis ini akan sulit menggodanya. Siapa mereka? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis. Wahai Allah, hamba-hambamu yang ikhlas sajalah yang sulit bagiku untuk digodanya. Jadi ketika iblis ini diusir dari sorga, kemudian dia membuat satu pernyataan, satu proklamasi bahwa seluruh anak Adam akan menjadi musuh bebuyutanku. Maka sampai kiamat nanti seluruh manusia akan aku goda agar mereka menyimpang dari jalanmu ya Allah. Tetapi iblis mengakui bahwa manusia yang akan sulit untuk digoda adalah illa min ibadika minhumul mukhlasin. Itu orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ini orang yang bisa dikatakan proyek terberat untuk iblis ya. Garapan yang paling sulit untuk iblis. Karena apa? Orang kalau sudah ikhlas karena Allah, maka dia hidupnya akan semua untuk Allah gitu. Sehingga tidak ada baginya untuk ria, untuk pamer ya, untuk ujub, ingin dipuji orang. Karena dasar hidupnya adalah ikhlas gitu. Kalau sudah ikhlas ya sulit digodanya mau ikhlas ya. Nah, kecuali kalau sudah dibumbui oleh motif-motif lain, motif dunia itu, sudah ini akan sangat mudah bagi iblis untuk menghancurkan nilai ibadah kita. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan harus modal utamanya adalah ikhlas karena Allah. Agar nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bijak pernah berkata bahwa memang belajar menjadi orang ikhlas ini akan sangat berat sekali. Belajar menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus ini enggak gampang, ini enggak mudah, sangat teramat sulit.
Nah, kata guru-guru kita ini ya, bahwa belajar menjadi orang yang ikhlas ini katanya seperti, mohon maaf, seperti orang yang buang hajat. Ya, perumpamaan orang yang ikhlas beribadah itu ya sama seperti mereka orang-orang yang ketika mau ke kamar kecil. Ya. Nah, kita bisa belajar di sana ya. Kita bisa belajar ilmu ikhlas di sana. Ternyata ada nilai edukasinya ketika kita hendak melaksanakan membuang hajat itu kan. Nah, yang akan terukur di sana ikhlas atau tidaknya. Pertama, orang ketika mau buang hajat, buang najis, ya buang kotoran di WC, ketika dia sudah merasakan perutnya nggak enak ingin buang itu hajat, dan dia ke WC, kira-kira orang ke WC itu ikhlas apa terpaksa? Ada yang nyuruh apa tidak itu? Ya pasti nggak ada yang nyuruh. Orang kalau sudah merasa ya, mules ya, ingin buang air besar, dia lari ke WC, kan nggak ada yang nyuruh. Kemauan sendiri kan. Kemauan sendiri. Langsung ke WC. Artinya apa? Kita beribadah itu juga harus adanya niat bahwa saya lakukan ini atas dasar kemauan sendiri. Jangan bukan karena pengaruh orang lain. Saya sholat karena kemauan saya sendiri, kan begitu. Saya puasa karena ada kemauan saya sendiri. Saya zakat, infak, sedekah, itu artinya kemauan sendiri. Saya haji, umrah bukan karena orang lain tapi karena kemauan saya sendiri. Jadi orang yang ikhlas itu ibadahnya memang karena tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Bukan karena pengaruh orang lain. Ya walaupun ibadah kita terkadang masih ada pengaruh orang lain itu. Kita mau ke masjid ya. Tertariknya kenapa? Ngelihat orang lain datang ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, kita terpengaruhi kemudian ikut ke masjid. Ini bagus sebetulnya. Ya. Kita bersedekah, cuma sedekahnya kita kadang-kadang ngelihat orang lain sedekah. Itu. Dia sedekah, kenapa saya tidak? Ya. Sebetulnya ini bagus. Kita terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Bagus sebetulnya. Teman saya misalkan ya, dia bagus ya, rajin melaksanakan puasa Senin Kemis ya. Kemudian dia tiru-tiru. Meniru hal kebaikan sebetulnya bagus. Tetapi jangan selalu ketika kita ibadah itu karena pengaruh orang lain. Kenapa? Bagaimana kalau misalkan orang lain nggak mempengaruhi kita? Nah, kita nggak akan bisa beribadah kalau dasarnya kita adalah karena orang lain. Ya. Meniru orang untuk berbuat baik itu bagus, ya, bagus. Tapi jangan selalu kita untuk meniru orang lain. Ya. Bagaimana kalau kemudian tidak ada orang yang memberikan kita inspirasi untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan? Nah, kita akan stagnan. Maka yang terbaik adalah kita beribadah asal kemauan kita sendiri. Kita sodako, kemauan kita sendiri. Bukan diminta. Kalau sodako kita karena diminta, nah ini namanya kita tidak berinisiatif. Kalau kita sholat tapi karena kita diajak orang, nah ini kan kita akan dipertanyakan oleh ikhlasnya. Jangan-jangan dia ke masjid karena nggak enak dengan tetangga. Ya. Jangan-jangan dia ke masjid karena nggak enak sama mertua, ya. Mertuanya imam di masjid umpama, dia ke masjid. Tapi bukan karena dasar kemauan sendiri, tapi karena nggak enak sama mertuanya. Ini yang sebenarnya harus kita beresin. Yang model begini harus kita beresin, jangan sampai ibadah kita melulu karena pengaruh orang lain. Harus tumbuh dari sanubari kita. Bahwa saya ibadah ini kebutuhan saya sholat ini kebutuhan saya puasa ini kebutuhan saya haji, zakat ini juga karena kebutuhan saya. Ya. Jadi kalau sudah tumbuh dari sanubari sendiri, karena dia butuh, maka akan timbul rasa ikhlasnya, bukan lagi karena pengaruh orang lain. Jadi kita ke WC pun kan nggak ada yang nyuruh kan. Ke toilet nggak ada yang nyuruh, kita mau sendiri kan.
Nah, kemudian kalau sudah masuk ke kamar kecil, ke toilet, kita buang hajat, kita buang air kecil, buang air besar di sana, masuk kita dan diam itu. Ketika sedang buang kotoran, buang najis, kita kan harusnya diam. Di kamar mandi nggak boleh berbicara. Di kamar mandi nggak boleh berbincang-bincang. Berteriak-teriak, mengeluarkan suara, apalagi bernyanyi, itu nggak boleh. Masuk kamar kecil, kita diam itu. Kenapa? Kita sedang mengeluarkan sesuatu yang kotor, ya. Sesuatu yang najis, diam mestinya. Artinya kalau kita sedang beribadah, beramal, diam, tidak usah cerita ke orang-orang. Itu. Kita tahajud, sudah nggak usah cerita. Tadi malam saya habis tahajud, wow mantap ya. Ngapain ya? Itu akan mempengaruhi nilai pahala kita. Tidak usah kita menceritakan ke orang lain ya. Kita berpuasa, bagus itu puasa Senin Kemis ya. Puasa Daud ya, puasa Ayyamul Bait itu bagus. Sudahnya jangan cerita ke orang-orang. Khawatir kalau kita cerita ke orang, kita akan dikurangi nilai pahala kita. Ya. Kita bersedekah, sudah diam, tidak usah minta diumumin. Ini yang kadang-kadang lucu ya. Sedekah saja minta diumumin. Mas saya sedekah nih buat masjid ya 10 juta. Tapi nanti tolong umumkan nama saya bin siapa. Waduh, lengkap sekali. Nggak usah lah yang seperti itu. Kita niat untuk beribadah itu tidak ingin diketahui orang. Sebagaimana ketika kita buang hajat. Ya kan? Karena sedekah kita itu kan membuang kotoran sebetulnya ya. Kita zakat itu membuang kotoran. Jadi zakat fitrah itu membuang kotoran yang ada di jiwa kita. Zakat mal membuang kotoran yang ada di harta-harta kita. Jadi zakat itu kotoran itu. Kalau tidak dibuang sama seperti orang yang dia suka makan tetapi enggak buang air besar ya. Orang yang enggak mau bayar zakat itu seperti orang yang setiap hari makan tapi enggak buang air besar. Itu kan penyakit. Jadi harta yang kita keluarkan untuk zakat itu kotoran, buang itu. Buang supaya kita sehat itu. Supaya harta kita bersih, jiwa kita bersih. Tapi ketika buang itu, jangan ngomong-ngomong, jangan bicara, jangan teriak-teriak. Nggak usah geger, nggak usah bilang-bilang, ngomong buang kotoran kok bilang-bilang. Saya tadi habis buang air besar. Ya. Kan nggak etis ya. Nggak etis kita buang najis kemudian kita orang lain kita ceritakan, kan menjijikan itu. Apalagi yang sedang makan umpama lagi makan jangan cerita yang jorok-jorok, itu kan tidak boleh, tidak etis itu. Ya. Masa kita ke WC kencing, kita buang air besar kemudian kita cerita ke orang-orang, pentingnya apa? Urgennya apa? Orang juga ngapain sih gitu aja ceritakan ya kan? Orang akan risih dengernya itu. Pun demikian kita ketika sudah mengeluarkan kotoran harta kita, zakat, infak, sedekah, tidak usah kita ceritakan kepada orang-orang. Kita melaksanakan sholat, tidak usah kita cerita ke orang-orang. Kita baca Al-Quran, tidak usah ya. Cerita ke orang-orang akan merusak nilai pahala kita. Ya. Nah, ketika kita masuk kamar kecil, ya, kira-kira orang ketika sudah buang air besar itu kotornya dikasih papan nama tidak? Dikasih kartu nama tidak? Masa ada orang BAB buang air besar kemudian si najisnya itu dikasih kartu nama. Ini kotorannya si A, ini kotorannya si B, ini kotoran si C. Kan nggak perlu, ngapain itu? Artinya kalau kita bersedekah tidak usah dikasih label nama kita. Gitu. Sering ada kan begitu. Dia infak beras umpama, tapi di kantongnya ada nama bapak ini, bapak itu ya. Infak itu sembako ya, tapi di kardusnya ada nama kita. Ngapain? Itu akan merusak nilai sedekah kita. Ya. Kita nggak usah kita menyentuh nama kita. Jangan sampai kita ada punya niat kita bersedekah nama kita dikenal orang. Jangan sampai kita tahu bahwa ya, orang lain memberikan sodako itu dari kita, nggak perlu. Ya.
Kalau ada panitia pembangunan masjid datang ke rumah kita, tidak usah nama kita menggunakan nama bapak ini, bapak itu, sekian, nggak usah. Yang bagus adalah hamba Allah, boleh ya. Hamba Allah atau no name misalkan, nggak apa-apa. Untuk menyembunyikan nama kita sehingga orang nggak tahu bahwa itu yang nyumbang kita, itu bagus. Ya, kayak dulu ada orang yang suka naruh uang di karpet masjid, itu sering ada orang dulu ya naruh uang di karpet, di balik karpet itu, bawa karpet, sehingga ketika dibuka orang takmir atau dia ya sebagai petugas masjid ketika membuka karpet selalu nemu uang ya. Saking tidak ingin namanya diketahui, dia nyelipin uang di bawah karpet, itu bagus. Kita harus dikasih kartu nama ya. Oh, kita mau sodako selalu dikasih nama kita ya. Kita sedekah berupa misalkan baju-baju layak pakai untuk dipakai saudara kita yang di pengungsian, dikasih nama kita ya. Kita mau infak di masjid ya pakai amplop ya. Amplopnya ada nama kitanya, alamatnya, ngapain? Mau apa kita? Mau supaya orang tahu kita bersedekah? Kan nggak perlu ya. Nah, setelah kita keluar dari WC itu, kita keluar dari kamar kecil, jangan diingat-ingat. Ini yang penting ini. Ada gak orang yang keluar dari kamar kecil, dari WC, dari toilet, dia buang air besar, dia buang kotoran, kemudian dia keluar, diingat-ingat. Kira-kira ada tidak? Kan gak penting kan, ngapain diingat-ingat itu. Tadi saya buang air kecil, air besar, diingat-ingat bentuknya, diingat-ingat waktunya, kan gak perlu. Kalau sudah dibuang ya sudah, kita lepas, tidak usah diingat-ingat itu. Ya. Ya seperti kita kemudian bersedekah, tidak perlu diingat-ingat. Sudah lepas dari kantong kita, diberikan kepada orang lain, ikhlas gitu. Tidak perlu diingat-ingat, apalagi diungkit-ungkit. Tidak bagus ini. Ya. Tidak perlu diingat-ingat dan tidak perlu diungkit-ungkit. Apalagi kalau diungkit-ungkit akan menyakitkan orang yang menerimanya. Nah, ini sangat mempengaruhi nilai pahala kita. Umpama ya, kau ingat nggak dulu ya, kau waktu masih kecil, bapak loh yang memberikan kamu santunan, meskipun bapak bukan orang tua kamu, tapi bapak ikhlas ya mendidik kamu, menyekolahkan kamu sampai kamu sarjana. Nggak perlu ya diingat-ingat begitu. Kamu harus tahu diri. Kenapa? Kamu bisa bikin rumah, saya yang membantu kamu, misalkan ya. Tidak perlu diungkit seperti ini. Itu akan menyakitkan orang itu. Akan menyakitkan orang yang menerimanya. Makanya jadi orang tua jangan belagu. Kamu kan hidup numpang di rumah saya. Kamu makan kan dari tangan saya, dari uang saya. Nggak usah belagu. Ngapain? Kalau diungkit seperti ini akan menghancurkan nilai pahala kita. Ya. Jadi kalau sudah kita sedekah, memasukkan uang ke kotak masjid umpama, jangan diingat-ingat. Jumat yang lalu saya itu Jumatan, kemudian saya memberikan uang di kotak masjid 100.000, ya. Besar ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya nggak usah diingat-ingat. Kalau sudah mudah-mudahan ada manfaatnya, nggak usah diingat-ingat. Semakin kita mengingat-ingat, maka kita akan semakin terkikis nilai pahala kita. Lupakan itu. Sama tadi seperti orang yang buang air besar, buang air kecil, ketika sudah keluar, kita siram, ya kita lupakan. Jangan diingat-ingat, kotoran diingat-ingat. Kan? Sedekah, sudah kalau dilepas, kasihin ke orang, dan sudah menjadi rezeki orang, ya. Dan menjadi rezeki orang, tidak perlu kita ingat-ingat, kita ungkap-ungkap, kita ceritakan. Ya. Dulu saya itu pernah memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, 20 kantong beras umpama. Saya juga nyumbang kepada yatim piatu. Itu didengarin orang semuanya. Dia ceramah, dia pidato, kemudian menceritakan kebaikan dia. Apa ini? Ini masjid bisa berdiri karena saya juga ikut andil. Saya nyumbang keramik, saya nyumbang semen, saya nyumbang batu.
Diingat-ingat sampai matinya itu. Tapi giliran dosa nggak bisa diingat-ingat. Ini terbalik nih. Ciri-ciri orang yang celaka itu, kata baginda Rasul, ketika dia berbuat baik diingat-ingat, ketika dia berbuat dosa dilupakan itu. Kacau itu. Dosa dilupakan, nilai ibadah diingat-ingat. Dulu saya sudah sodako ya ke masjid ini, nilainya sekian. Saya alhamdulillah selama hidup ini sudah melaksanakan umroh 10 kali. Disampaikan ke orang-orang. Ya kalau untuk inspirasi bagus, untuk rangsangan kepada orang lain bagus. Tapi kalau nggak hati-hati, terjebak kita kepada penyakit ria. Dan ria ini yang bisa menghancurkan nilai pahala kita. Jadi belajar menjadi orang yang ikhlas itu memang berat ya. Tetapi harus kita mulai dari sekarang ya. Agar nilai pahala kita berbobot, agar pahala kita utuh, agar nilai ibadah kita menghasilkan nilai pahala yang banyak itu kan. Jangan sampai riya yang menggerogoti amal kita sehingga begitu di hari kiamat ketika kita diberikan buku rapot kita, buku harian kita, ternyata isinya zong kosong karena ibadah kita dibumbui dengan penyakit ria. Tidak adanya ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Itu akan sia-sia.